Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, semangat untuk terus melaksanakan perkuliahan melalui sistem daring. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Radu Institut Statistik Online dan Radu Research Center. Kita berada dalam perkuliahan analisis survival. Yang pada sesi kali ini kita akan memasuki tahapan-tahapan terpenting dari suatu pemodelan yang menggunakan analisis survival, yaitu mengestimasi nilai parameter yang ada pada fungsi densitas peluang suatu distribusi. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu estimation procedures for parametric survival distribution. Artinya kita akan melihat nanti bagaimana proses-proses tahapan dalam mengestimasi suatu parameter survival distribution. Nah, kalau kita ingat survival distribution ini, satu di antaranya adalah probability density function atau yang sering dinotasikan dengan FT kecil. Kita tahu bahwa dalam survival distribution ini ada 3 fungsi yang saling kait-mengkait, di antaranya adalah probability density function, di antaranya juga disebut dengan survivorship function yang dinotasikan dengan ST, ada juga hazard function yang dinotasikan dengan HT kecil, di mana ketiga fungsi ini saling mengkait satu sama lainnya. Oke, kita akan lihat beberapa teori yang membahas masalah bagaimana cara mengestimasi parameter dalam suatu survival distribution, atau dalam konteksnya kita kerucutkan berada atau mengestimasi parameter yang terdapat dalam suatu probability density function atau FT kecil. Nah, kalau kita lihat teorinya jelas sekali bahwa in this chapter we discuss some analytical procedures for the estimating the most commonly used survival distribution discussed. We introduce the maximum likelihood estimates of the parameters of this distribution. Jadi kalau kita lihat, katanya adalah akan diperkenalkan suatu teknik untuk mengestimasi parameter ini yang disebut dengan maximum likelihood estimates. Katanya bahwa the general assumptive likelihood inference result that are most widely used for the distribution a given injection in the section 7.1. We begin to use the general symbol B, B1, B2 until BP2 denotes a set of parameters. For example, in this case, the Weibull distribution, B1 could be lambda and B2 could be gamma, and P equal to 2. B is called a vector in linear algebra. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa katanya bahwa metode maksimum likelihood ini, atau dia singkat dengan MLA, katanya merupakan suatu teknik katanya yang dipergunakan itu sangat luas. Dan bagi saya pribadi memang teknik maksimum likelihood ini memang suatu teknik yang sangat memenuhi tantangan digunakan untuk mengestimasi parameter. Nah, katanya apa? Dalam suatu fungsi densitas peluang, tentu parameternya itu berbeda-beda banyaknya.
kita ketahui ketika kita membahas eksponen, parameternya cuma satu, yaitu lambda. Ketika kita membahas Weibull, parameternya ada dua, lambda dan gamma. Oleh sebab itu secara umum dalam bagian ini nanti akan diberi istilah umum B. B itu berisikan B1, B2 hingga BP, di mana B1, B2, BP ini adalah parameter-parameter yang terdapat dalam suatu fungsi densitas peluang. Kalau parameternya 2 berarti dia sampai 2, yaitu pada Weibull B1-nya lambda, B2-nya gamma. Sedangkan pada eksponen dia hanya satu saja, yaitu B1. Sedangkan dalam Linley yang terakhir, waktu kita membahas fungsi densitas peluang dalam sebuah jurnal, ada distribusi Linley, parameternya juga cuma satu, yaitu theta. Jadi ada yang ada 5 parameter, 7 parameter, itu ada dalam suatu fungsi densitas peluang, terutama kalau terjadi campuran atau mixture distribution. Kalau mixture distribution, kalau 2 Weibull saja bercampur, itu bisa terdapat 5 parameter. Oke, jadi akan diperkenalkan nantinya merupakan suatu bentuk simbol B yang berisikan B1, B2, BP tergantung nanti kepada banyaknya parameter. Nah, oleh sebab itu berdasarkan informasi ini, kita akan menggunakan maksimum likelihood. Maksimum likelihood ini nanti tergantung kepada suatu nilai parameternya, berapa banyak parameternya, apakah 1 atau 2 dan seterusnya. Lalu kita akan fokus bagaimana sih sebenarnya maksimum likelihood estimates itu, atau yang disingkat dalam buku ini menggunakan istilah MLA. Jadi kalau begitu kita sudah mempunyai konsep bahwa untuk mengestimasi parameter kali ini kita akan fokus kepada suatu teknik yang disebut dengan teknik maksimum likelihood estimate. Oke, kita akan lihat. Nah, dalam prosedur untuk mengestimasi parameter ini ada 2 hal yang perlu kita ingat untuk analisis survival. Pertama, tolong diingat baik-baik. Jika datanya itu tercampur antara data sensor dan tidak sensor, andaikan data tidak sensor itu ada sebanyak R dan data sensor itu sebanyak N kurang R, maka artinya apa? Dalam perkembangan prosedur menggunakan maksimum likelihood ini, untuk data yang tidak sensor itu nanti diwakili oleh probability density function, F kecil, sedangkan untuk data yang sensor itu nanti akan diwakili atau digambarkan oleh survivorship function. Sekali lagi saya ulangi. Dalam analisis survival ini, jika terjadi campuran antara data sensor dan tidak sensor, di mana ada data tidak sensor sebanyak R, dan sisanya datanya N kurang R itu adalah data sensor. Ulangi, data tidak sensor sebanyak R, sisanya N kurang R itu adalah data sensor. Ingat, data sensor dia menggunakan plus, seperti ini data sensor, dan data tidak sensor dia tidak menggunakan data plus. Nah, untuk prosedur menggunakan maksimum likelihood, data tidak sensor diwakili oleh atau diasumsikan dia memenuhi probability density function. Diasumsikan bahwa data tersebut mengikuti probability density function. Assume that the survival times follow a distribution with the density function. Artinya bahwa untuk data yang tidak sensor,
dia akan mengikuti probability density function. Sedangkan data yang menggunakan data plus atau data yang sensor nanti dia akan diasumsikan mengikuti bentuk survivorship function. Oke? Notasinya FTB, B itu tentu banyaknya parameter. Kalau Weibull tadi lambda gamma. Oke, ada B1 dan B2. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana proses penghitungannya? Sekali lagi, jika tercampur data antara data sensor dan tidak sensor, maka data tidak sensor itu diasumsikan mengikuti probability density function dan data sensor mewakili data survivorship function. Bagaimana dalam soal nanti seluruhnya data tidak sensor? Alhamdulillah, berarti kita cukup hanya fokus kepada probability density function atau FT. Jadi inilah kelebihan dari analisis survival daripada analisis pemodelan lainnya. Kalau pemodelan lainnya datanya tentu data tidak sensor semua. Makanya dia menggunakan hanya probability density function. Nah, kita akan coba lihat selanjutnya. Nah, kalau begitu, menurut informasi dari pembelajaran yang telah kita lakukan, katanya apa? Bahwa untuk prosedur dari maksimum likelihood itu katanya pertama sekali katanya dapatkan fungsi likelihood. Fungsi likelihood merupakan perkalian fungsi densitas peluang dan fungsi survivorship function jika tercampur antara data sensor dan tidak sensor. Tetapi jika dia seluruhnya datanya data tidak sensor, maka likelihood-nya atau L besarnya cukup dia hanya perkalian dari probability density function. Nah, jadi proses atau prosedur awal dalam mengestimasi parameter, dapatkan terlebih dahulu likelihood, notasinya L besar. L besar B adalah parameter. Kalau dia eksponen tentu B-nya itu lambda. Kalau tercampur antara data sensor dan tak sensor, maka likelihood-nya adalah hasil kali seluruh data, hasil kali fungsi densitas peluang untuk data tidak sensor dikalikan dengan hasil perkalian untuk survivorship function data yang sensor. Oke, nah fungsi seperti ini LB is called the likelihood function. Jadi ini disebut dengan fungsi likelihood. Oke, jelas ya? Mantap. Jadi kalau kita lihat informasi di awal kan jelas nih. FTB and probability density function and survivorship function represent the information that can be obtained from the observed uncensored survival times dan observed right censored survival times. Artinya bahwa FTB kecil atau fungsi densitas peluang itu merupakan perwakilan informasi yang dihasilkan dari data survival yang tidak sensor, sedangkan STB ini untuk data yang sensor. Jadi jelas sekali informasi kita. Jadi prosedurnya adalah dapatkan terlebih dahulu likelihood-nya. Ingat likelihood-nya kalau tercampur antara data sensor dan tidak sensor, maka tidak sensor diwakili oleh probability density function dan sensor diwakili oleh survivorship function. Nah, setelah kita dapatkan likelihood, langkah berikutnya dapatkan log likelihood. Log likelihood itu notasinya L kecil,
merupakan logaritma natural dari likelihood. Jadi sekali lagi, langkah awal dapatkan likelihood L besar, lalu dapatkan L kecil. L kecil itu apa? Log likelihood. Bagaimana caranya? Take the logarithm of the LB and denote it by LB. Jadi kalau gitu, dapatkan logaritma natural dari fungsi likelihood, itu yang disebut dengan fungsi log likelihood. Jadi ada likelihood, log likelihood, likelihood tadi hasil perkalian, sedangkan log likelihood dinotasikan dengan L kecil merupakan logaritma natural dari likelihood atau logaritma natural dari L besar. Kalau perkalian tentu kalau kita logaritmakan jadi jumlah, oke? Karena log A kali B sama dengan log A tambah log B. Jadi jangan heran ada tanda sigma di sini, jangan heran. Karena tadi kan hasil log fungsi likelihood itu adalah perkalian dari fungsi densitas peluang untuk data tidak sensor dikalikan dengan perkalian pula untuk survei forcing function untuk data sensor. Jadi kalau perkalian kita logaritmakan tentu dia menjadi sigma. Contoh kasus sederhana, logaritma natural A kali B tentu menjadi logaritma natural A tambah logaritma natural B. Sedangkan penjumlahan dalam matematik disimbolkan dengan notasi atau simbol sigma. Sini sigma, jangan heran, oke? Nah, sekarang permasalahan yang krusial adalah bagaimana cara mendapatkan parameternya. Tentu katanya then the maximum likelihood estimate B katanya adalah yang memaksimumkan. Nah, ini dia. Artinya apa? Parameter itu dapat dilakukan dengan menggunakan metode maksimum likelihood adalah kata kuncinya adalah memaksimumkan log likelihood atau memaksimumkan L kecil. Dalam matematika, memaksimumkan fungsi adalah menurunkan fungsi tersebut terhadap parameternya lalu dibuat sama dengan nol. Ini merupakan konsep sederhana dalam matematik, yaitu bagaimana kita memaksimumkan fungsi, turunkan terhadap parameter yang diinginkan, lalu cari penyelesaian parameter itu untuk sama dengan nol. Jadi ada 3 kata kunci yang harus saudara pahami dalam prosedur mengestimasi parameter dengan menggunakan maksimum likelihood ini. Yang pertama, dapatkan likelihood L besar hasil perkalian. Kalau dia tercampur data sensor dan tak sensor, maka hasil perkalian fungsi densitas peluang untuk data yang tidak sensor dan dikalikan dengan hasil perkalian survei forcing function untuk data sensor. Jika datanya seluruhnya data tidak sensor, maka cukuplah likelihood itu adalah perkalian dari fungsi densitas peluang. Oke? Yang kedua, dapatkan logaritma natural likelihood. Yang ketiga, maksimumkan logaritma natural likelihood tadi dengan cara menurunkan terhadap parameternya. Oke, saya rasa itu merupakan prosedur dari teknik untuk mengestimasi parameter. Nah, kalau begitu, itu merupakan hal yang sangat mudah saya rasa untuk dipahami atau dicerna dengan baik. Baik, untuk lebih mantap lagi kita coba lihat satu contoh soal. Contoh-contoh misalnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai distribusi eksponensial satu parameter. Ini contoh sederhana. Nanti kita akan masuk
contoh yang 2 parameter. Oke, kita juga akan masuk nanti dengan menggunakan cara bernumerik maksimum likelihood. Fungsi 721, 722, 723 ini kita udah bahas. Saya tidak mengulang lagi. 721 probability density function. Dari probability density function cari dulu kumulatif atau distribution function atau F besar. Setelah dapat F besar pasti dapat survivorship function atau ST. Setelah dapat ST 721, 722 atau probability density function atau survivorship function baru dapat persamaan 7.23 hazard function. Mana hazard function adalah definisinya hasil bagi antara probability density function dan survivorship function. Kita lihat bahwa hanya ada satu parameter untuk fungsi densitas peluang eksponen. Nah, kalau begitu kita akan lihat bahwa bagaimana cara menerapkan. Nah, cara menerapkan metode maksimum likelihood untuk mendapatkan nilai parameter. Nah, di awal saya tekankan dulu, dalam mendapatkan parameter mesti ditunjang oleh data. Jadi datanya harus ada dulu. Datanya itu harus ada. Apakah data survival, data waktu penderita penyakit kanker atau seterusnya, itu mesti diberikan terlebih dahulu. Barulah estimasi parameter itu dapat kita lakukan. Oke, kita akan coba lanjutkan teori ini dengan melihat spesifik contohnya dulu. Kita tentu sangat memahami bahwa fungsi eksponen, fungsi densitas peluang eksponen ini merupakan suatu fungsi yang menurut konsepnya kemarin merupakan suatu fungsi yang sangat sederhana. Oke, dan sangat penting. Nah, kita akan lihat bagaimana cara memahami fungsi eksponen tadi akan kita terapkan metode maksimum likelihood atau yang disebut dengan FLA tadi dalam menentukan parameter. Nah, di sini ada kata kuncinya. Pertama, kita akan lihat likelihood. Likelihood adalah sebenarnya likelihood ini adalah fungsi densitas peluang bersama dari suatu fungsi densitas peluang dengan andaian bahwa variabel acak T itu saling bebas. Kalau saling bebas tentu menurut teori kita sebelumnya atau bagi rekan-rekan yang ingin memahami saling bebas tidak saling bebas itu nanti silakan cek di YouTube saya di pelajaran peluang bagaimana yang disebut dengan konsep saling bebas. Oke? Atau pada pelajaran StatMat kita juga ada bahas mengenai fungsi densitas peluang. Pertama kita akan dapatkan likelihood hasil perkalian. Nah, ingat konsep kita pada pagi ini masih hanya data tidak sensor. Jadi kita belum membahas campuran antara data sensor dan tidak sensor. Jadi kita masih datanya tidak sensor melulu. Oke? Menurut konsep, kalau datanya itu seluruhnya tidak sensor, maka likelihood itu adalah cukup hanya hasil perkalian dari probability density function. Jadi FT1 kali FT2 hingga FTN. FT1 lambda eksponen min lambda T1 kali lambda eksponen min lambda T2 dikali lambda eksponen min lambda Tn. Ini yang disebut dengan hasil perkalian FT1, FT hingga FTN.
lambda dikali lambda hingga ke n, lambda pangkat ke n, eksponen min lambda 1 kali eksponen min lambda T2 dan seterusnya dikali eksponen min lambda Tn sehingga eksponen min lambda sigma Ti. Karena eksponen ini merupakan bilangan konstan 2,7 sekian, eksponen sama-sama eksponen, maka pangkatnya kita jumlahkan saja. Maka ada tanda sigma di sini, kita jumlahkan. Nah, sampai tahapan ini disebut dengan likelihood. Nah, ini sampai tahapan ini disebut likelihood. Ingat di awal kita katakan ada 3 kata kunci untuk menggunakan MLE dalam mengestimasi parameter. Likelihood, L besar dinotasikan dengan L besar, log likelihood dinotasikan dengan L kecil, lalu memaksimumkan fungsi log likelihood. Oke, L lambda, L besar merupakan notasi likelihood. Nah, setelah kita dapatkan L besar, baru kita dapatkan L kecil. Di sini menggunakan logaritma natural. Nah, di buku luar istilah logaritma natural itu notasi atau ditulis dengan log. Log itu artinya logaritma natural. Kalau kita dulu menyebutnya ln. Sedangkan log biasa seperti log 10 1, log 100 2, log 1000 3, itu dia pakai angka indeks 10 di sini, log 10. Nah, kalau disebut log 10 100 itu 2. Tapi kalau log saja dalam buku luar itu diistilahkan sebagai logaritma natural. Yang kita saja yang dahulu sering menggunakan istilah ln. Sedangkan di beberapa buku luar atau beberapa riset artikel yang telah terbit, dia menggunakan logaritma. Notasi log itu adalah logaritma natural. Jadi logaritma natural L besar berarti logaritma lambda berpangkat n eksponen min lambda sigma Ti. Nah, kita ingat sifat-sifat logaritma itu jangan sampai enggak tahu, malu kita. Sudah semester 7 enggak tahu juga sifat logaritma natural A kali B itu logaritma A tambah logaritma B. Logaritma natural A per B sama dengan logaritma natural A kurang logaritma natural B. Logaritma natural A berpangkat N sama dengan N kali logaritma A. Nah, yang seperti itu jangan sampai lupa. Karena itu kata kuncinya. Nah, kita lihat berarti logaritma lambda berpangkat N eksponen min lambda sigma Ti. Nah, di sini kita logaritma lambda pangkat N tambah, ingat logaritma A kali B, tambah logaritma eksponen min lambda sigma Ti. Lambda berpangkat N tentu N kali logaritma lambda. Ini sifat logaritma. Logaritma eksponen tentu kembali ke fungsi yang asalnya. Oke, logaritma eksponen X ya X itu sendiri. Jadi kalau logaritma eksponen min lambda sigma Ti yaitu min lambda sigma Ti. Oke? Lalu inilah hasil sampai tahapan ini disebut kita sudah memasuki tahapan mendapatkan log likelihood. Likelihood L besar, log likelihood L kecil. Nah, setelah dapat log likelihood baru maksimumkan log likelihood. Bagaimana cara maksimumkan? Turunkan log likelihood tadi terhadap parameternya. Jadi n log lambda, turunan logaritma natural ini kan adalah 1/, lambda. Turunan logaritma lambda, turunan logaritma natural lambda atau ln lambda atau log lambda itu 1/, lambda. Yang seperti ini jangan sampai enggak ngerti. Ini kalkulus 1.
kalkulus 2, di fungsi transenden ada, di kalkulus 1 juga mungkin ada. Bagaimana cara menurunkan logaritma natural. Oke. Jadi N per lambda dikurang karena kita turunkan terhadap lambda tentu tinggal sigma TI. Kurang sigma TI sama dengan 0. Berarti kita selesaikan, berarti lambda itu adalah N dibagi sigma TI. Nah, jadi artinya apa? Untuk mencari parameter lambda dari suatu fungsi densitas peluang eksponen, cukup kita lakukan membagi banyaknya data dengan jumlah data. Banyaknya data itu kalau ada 3 data, banyaknya 3. Kalau jumlah seluruh data, tentu jumlahkan data tadi. Itulah yang disebut sebagai nilai lambda. Nah, pada tahapan ini kita telah melakukan estimasi parameter. Jadi saya rasa jelas sekali untuk contoh yang sederhana ini. Tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. Likelihood, log likelihood, maksimum log likelihood. Memaksimumkan fungsi log likelihood. Dapatlah nilai lambda itu adalah dengan membagi banyaknya data dengan jumlah seluruh data. Jadi pertanyaannya, apakah semua fungsi densitas peluang seperti ini mudahnya? Tidak. Ini yang termudah. Kita akan lihat nanti. Kita akan contohkan dengan fungsi Linley. Linley juga satu parameter sama dengan eksponen. Tapi Linley tidak bisa, tidak cukup diselesaikan hanya dengan cara yang sederhana ini saja. Linley memerlukan teknik numerik untuk mendapatkan hasil maksimum dari fungsi tadi. Jadi setelah dapat log likelihood-nya, setelah diturunkan, memaksimumkan, maka tidak seluruh fungsi sesederhana turunan dari eksponen ini. Eksponen kan bentuknya hanya N per lambda kurang sigma TI sama dengan 0. Keluarkan lambda, dapat hasilnya langsung. Kenapa ini bisa terjadi? Karena fungsi maksimum log likelihood atau memaksimumkan L kecil tadi fungsinya sederhana. Jika kita memaksimumkan fungsi L kecil atau log likelihood kelak nanti di kemudian hari hasil fungsinya rumit, untuk mencari sistem penyelesaian persamaan ini tentu kita harus dibantu oleh teknik numerik. Salah satu teknik numerik yang sangat familiar oleh orang statistik adalah Newton-Raphson. Nah, itu nanti kita akan masuk sampai ke sana. Jadi kalau begitu, kalau kita sudah memahami trik distribusi eksponen ini, kita sudah mendapatkan gambaran gitu loh. Bagaimana cara menerapkan maksimum likelihood tadi atau MLE tadi untuk menyelesaikan persoalan mengestimasi parameter. Nah, ini contoh misalnya. Katanya diberikan 21 pasien penderita penyakit kanker darah akut. Okay, consider the following remission times in weeks for 21 patients with acute leukemia. Akut leukemia, kanker darah akutnya lagi. Ini data 21 orang dalam minggu, satu minggu ya, 2 minggu dan seterusnya sampai 34 minggu. Katanya apa? Jika diasumsikan data ini memenuhi distribusi eksponen, assume that remission duration follow the exponential distribution
Let us estimate the parameter lambda by using the formulas given above. Artinya kalau kita asumsikan dia terdistribusi secara eksponen, mari kita estimasi parameter dengan menggunakan formula sebelumnya. Apa kata formula sebelumnya? Bahwa lambda itu cukup hasil banyaknya data dibagi dengan jumlah seluruh data. 21 banyaknya data, 1, 1 dan seterusnya, sampai 34 adalah 21 pasien, 198 merupakan jumlah seluruh data. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah 34. Ada 198. Artinya bahwa estimasi parameter lambda itu adalah 0,106 per minggu. Nah, apa artinya ini? Artinya, once the parameter lambda is estimated, other estimate can be obtained. Artinya, setelah nilai lambda itu dapat, maka yang lain pun dapat dicari. Contohnya kita mau mendapatkan estimate S20. Artinya peluang orang itu akan tetap hidup paling sedikit 20 minggu. Survivorship function merupakan kemampuan seorang pasien dapat bertahan hidup. Namanya survivorship function. Oke? Jadi S20, rumus S itu kan apa rumus S? Eksponen min lambda T. Isunya hanya lambda dan T. T itu soal yang mau ditanya. Kemampuan seseorang untuk hidup paling sedikit 20 minggu. Bertahan hidup. Staying in remission. Tetap dia itu hidup. Tetap dia itu dijamin hidup remission. Kalau remisi, kalau orang penjara dapat remisi itu dapat ampunan. Staying in remission for the at least 20 weeks. Maka S20. Eksponen berarti 0,120. Nah, ini adalah teori pembuka yang akan kita bahas selanjutnya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu, apa yang akan kita dapat kesimpulan pada hari ini untuk sementara? Bahwa yang kita lihat bahwa jika seluruhnya datanya itu data tidak sensor seperti yang pada contoh, maka likelihood-nya hanya sebatas perkalian probability density function. Dapatkan likelihood, dapatkan log likelihood, dan dapatkan memaksimumkan log likelihood. Jadi apa yang kita tuju pada pagi hari ini sudah tercapai gitu. Kita sudah memahami konsep awal. Apa itu maksimum likelihood? Ini baru pembuka loh, belum lagi yang ganasnya. Ini baru pembuka saja, belum yang ganas yang kita bahas. Kita sudah dapat memastikan, dapat memakai bahwa sangat mudah sekali untuk memahami teori maksimum likelihood ini jika hanya kita menggunakan data tidak sensor saja. Lain halnya kalau nanti teori berikutnya itu telah tercampur antara data sensor dan tidak sensor, dan parameternya pun telah menjadi 2 parameter seperti Weibull. Itu memang luar kepala, kita akan kepala itu akan berkerenyut, dan nanti kita akan mencoba menggunakan program R untuk menyelesaikan numerik dari fungsi-fungsi yang rumit tersebut. Akan kita kemas nanti dalam suatu program yang disebut dengan program praktikum. Oke, saya rasa pertemuan kali ini cukup dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.